Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Perkenalkan nama saya Jason Chandra. Saya Gary Santono. Saya Jifren Tohali. Saya Leonardo Alessia. Dan hari ini kami akan melakukan podcast mengenai topik Morality of Man. Apa sih itu Morality of Man? Morality of Man itu seperti berbagai kompleks mengenai moralitas manusia. Jadi pada podcast hari ini kami akan membahas mengenai berbagai kasus atau kompleks tentang moralitas manusia. Jadi mungkin pada topik pertama yang akan membahas adalah apakah perbuatan baik itu egois atau tidak. Jadi pertama saya ingin menanyakan kalian, apakah menurut kalian perbuatan baik itu secara esensi egois gak? Maksud perbuatan baik itu egois gimana sih? Mungkin seperti ini, kalian membantu teman tahu dalam menyelesaikan PR atau tugas lah. Jadi kalian berharap dalam membantu teman ini dapat membantu kita dalam waktu yang akan datang kemudian atau mungkin saat ujian. Sejenis imbalan gitu ya? Ya, sebenarnya gitu. Tapi bukannya hal gitu udah biasa ya? Kan bantu teman. Memang udah biasa, tapi kan kami kan menanyakan egois atau tidak. Jadi kalau kami bantu teman itu, tapi kami kan mengharap imbalan. Nah itu kan egois. Menurut saya setuju sih, karena hal tersebut memiliki sifat egois. Contohnya kita kan membantu teman, ya harusnya kita mengharapkan dia sudah membantu kita balik. Mungkin dari saya mereka memiliki pandangan yang berbeda, mungkin terdapat dari sosmed atau pengaruh lingkungan sekitarnya. Menurut pandangan saya sih mungkin tuh nggak masalah alasan lah. Buat baik kan yang penting kan ada yang melakukan baik. Nah itu menurut saya sih secara kesimpulan sih kayak gini, aksi baik gak aksi baiknya, aksinya aja yang penting daripada alasannya. Kalau menurut saya sih, kalau perbuatan baik itu dengan mengharapkan imbalan itu merupakan sikap egois. Karena kan kalau orang yang kita bantu itu kalau tidak memberikan keuntungan kepada kita sendiri, maka otomatis kita juga tidak mau memberi bantuan dan demi keuntungan kita sendiri. Maka dari hal tersebut tidaklah bermoral. Jadi bermasalah gitu ya? Ya, masalah. Ya, kalau kita bantu teman itu ya kan pasti ada baiknya juga. Misalnya kita itu mereka itu bisa bantu cek sama kita kalau misalnya yang salah. Lagian juga asalkan mereka nggak mengganggu kita, itu sebenarnya kan kita juga bisa merasa senang ya karena bisa bantu orang lain. Namun kita harus tahu sih siapa itu yang boleh dibantu dan siapa yang tidak. Misalnya kalau mereka itu cuma menggunakan kita aja atau memanfaatin kita aja kan itu ya berarti mereka cuma ya bermain-main atau mereka mungkin tidak mau belajar sebenarnya tapi cuma mau minta jawaban. Nah kalau yang itu sih kita nggak boleh langsung cuma kasih jawaban karena itu kita tidak lagi membantu mereka tapi kita itu mengajarkan hal yang buruk kepada mereka. Jadi seharusnya itu kita jadi memberikan arahan kepada mereka cara ngerjain tugasnya dan ya dari sana sih kita juga bisa belajar ya, bukan hanya merugikan kita tapi juga kita bisa untung karena kita bisa belajar cara untuk melihat siapa yang boleh dibantu dan siapa yang tidak. Mungkin tidak harus egois gitulah, mungkin ya bisa menguntungkan semuanya, jadi egois gitu. Itu enak sih kalau misalnya kita dari belajar barengan atau kita sama temen untuk ngerjain tugas bareng, itu kan kita bisa saling membantu dan juga biasa saling belajar dari sana sih. Ya kami kan udah berikan pandangan kami mengenai kompleks ini. Jadi kalau menurut pandangan Visu gimana ya? Jadi kan ini saya udah pilih Visu ke Nicola Machiavelli. Jadi dalam pandangan Machiavelli itu kan dia lebih praktikal. Jadi dia melihat aksi moral itu baik atau tidak. Jadi kalau dalam kompleks inilah aksi yang disebut moral itu kan dia melihat itu sebagai kendaraan atau oknum yang bisa menuju tujuan yang diinginkan. Kalau menurut altruisme yang berdasarkan Auguste Comte, ia memiliki pandangan bahwa kalau perbuatan baik itu kita harus melakukan perbuatan baik dengan tidak mengharapkan imbalan atau harapan. Meskipun demikian, altruisme memiliki beberapa pertimbangan seperti apakah kita harus membantu orang lain dengan membahayakan diri kita sendiri. Jadi kalau mau kita lihat dari pandangan filsuf ya, aku ada filsuf menarik sih. Ini filsuf dari Prancis,
Dia itu namanya Jean Paul Sartre. Dia itu seorang filsuf ya yang terkenal karena pandangan eksistensialismenya, tapi juga ada marxisme. Cuman aku bahas ini tentang bagian esensialismenya. Jadi dia itu ada suatu quote ya, namanya di quote-nya itu dia tulis man is condemned to be free because once thrown into the world he is responsible for everything he does. It is up to you atau up to him to give life a meaning. Jadi dari quote ini sebenarnya ini artinya itu kayak manusia itu sudah ada kebebasan dan kebebasan itu diatur dia di kesadarannya sendiri. Jadi kalau kita bahas ke dalam kasus ini itu kebebasan yang dia maksud itu bahwa semua orang memiliki hak atau memiliki will untuk memberi atau membuat kebaikan, namun itu dengan kesadaran penuh oleh dia sendiri dan mereka sadar itu bahwa kebaikan yang mereka lakukan itu pasti ada imbalannya. Jadi ini bukan menolak bahwa imbalan itu bakal tidak ada atau apa. Jadi ini menerima bahwa imbalan itu pasti ada. Cuman itu menjadi suatu kesadaran bagi dia sendiri. Jadi bukan sepenuhnya egois ya, tapi mempertimbangkan apa yang kesadarannya dengan kebaikannya itu dan apa yang dia lakukan. Jadi untuk menyimbangkan antara apa yang diberi dan apa yang diterima. Oke, mungkin menurut filsufku yang bahasa dari Jerman yang namanya Immanuel Kant, yaitu dia membawa topik yaitu etika deontologi yang memiliki prinsip yaitu di mana di saat kita melakukan sesuatu kebaikan yang mengharapkan imbalan itu merupakan moral yang tidak yang murni. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa moral itu bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan atau diperbuat. Oke, jadi tadi kan kami sudah membahas membantu teman. Jadi bagaimana kalau kita membantu kalau misalnya kita membantu teman A, namun teman B tidak membantunya? Ada sih, ada yang. Oke, jadi saya akan membawa contoh kasus yaitu pernahkah kalian teman-teman mendengar berita tentang bantuan Indonesia terhadap Palestina gak sih? Benar. Oke, mungkin untuk yang kedua, pernahkah teman-teman mendengar tentang penghuni Rohingya yang mengungsi ke Aceh? Pernah. Oke, jadi saya akan membawakan dua artikel, yaitu yang pertama itu tentang mengenai Indonesia mengirimkan bantuan ke Palestina. Namun untuk artikel yang kedua itu bahwa orang Rohingya dikeluarkan dari negara Myanmar dan mereka mengungsi ke Aceh. Malahan mereka ditindas oleh warga Aceh tersebut. Jadi menurut teman itu adil atau tidak sih? Kayak tadi itu disingkir diusir sama orang Disingkir. Aceh. Ya pasti nggak ada, soalnya kan Indonesia masa sayang sama Palestina tapi nggak sayang sama orang ini apa ya, Rohingya tadi ya. Tapi kalau misalnya gitu kan berarti kita mau lihat pandangan dari dua sisi ya. Memangnya itu detailnya gimana sih ceritanya? Mungkin lebih detailnya ini ya. Pak Jokowi kan sudah memberi bantuan ke Palestina untuk orang Rohingya. Jadi mereka pengungsinya itu dari Myanmar ke Aceh. Kenapa Myanmar ke Aceh? Karena Myanmar ke Aceh itu lebih dekat. Jadi mereka sudah mengungsi ke sana dengan perintah Jokowi. Namun orang Aceh yang di sana itu tidak menyetujui dengan kehadiran mereka. Karena yang saya dengar itu orang Rohingya itu membuang sampah sembarangan serta membangun rumah di sana. Jadi menurutku orang Rohingya itu memiliki sikap yang egois sih. Jadi menurut pandangan teman-teman gimana sih? Oh, jadi kayak tadi mereka itu udah huni di Aceh itu tapi masih rusuh ya. Jadi Iya. orang Aceh sana pun nggak senang, terakhir mereka mau usir mereka lagi. Yes. Mungkin menurut saya ya, tidak adil sama tidak moral ya kalau gitu. Karena kan kalau tidak bisa membantu, kalau tidak membantu yang lain lah, saya jangan mendas mereka, benar kan? Pandangan saya sih. Itu kan menurut teman-teman. Gimana menurut pandangan filsuf? Yang kita pilih tadi ya. Iya. Oke, mungkin menurut Immanuel Kant prinsip moralnya itu mungkin lebih ketika kita melakukan sesuatu itu harus dilakukan sesuai tindak hukum. Contohnya kita ketika melakukan kesalahan, mencuri atau apa-apa, itu maka harus dilanjut tindak dengan sesuai hukum atau alur yang sudah ada. Dan dia juga menekankan bahwa pentingnya untuk menegakkan hukum universal atau prinsip yang universal itu
saat menangani sebuah konflik antar negara gitu atau sebuah masalah, mungkin itu sih. Baik, kok dalam pandangan Machiavelli ya, mungkin membantu satu bagian tuh entitas itu aja kan, mungkin dapat membantu dalam menuju tujuan yang diinginkan. Jadi sama seperti yang tadi sebelumnya dibahaskan, partikel lah, membahaskan partikel mengenai Machiavelli. Jadi kalau dalam pandangan altruisme, kalau individu itu kan kita membantu satu individu, tetapi individu lainnya kita tidak membantu individu yang membutuhkan. Tetapi itu kan bisa dinilai sebagai tindakan yang tidak bermoral, ya. Oke, jadi tetapi walaupun begitu, kita tetap masih membantu satu individu tersebut. Dan jika kalau kita menyebabkan penderitaan kepada individu tersebut, itu kan tidaklah bermoral. Jadi intinya kalau altruisme itu mengajarkan bahwa kita harus membantu individu-individu tersebut tanpa membedakan satu sama lainnya. Jadi membantu semua orang ya. Ya, membantu semua orang tanpa membeda-bedakan gitu. Kalau pandangan dari startup mungkin sedikit beda ya. Kalau dia kan itu tentang kebebasan. Jadi setiap bagian negara itu pemerintah dan rakyat itu punya kebebasan untuk memiliki pendapat dan pemikiran masing-masing. Cuman mungkin tidak sinkron atau tidak sama pemikirannya. Contoh itu yang membantu Palestina itu kan pemerintah, dan itu mungkin tidak secara langsung tidak ada interaksi langsung dengan rakyat Indonesia. Jadi nggak ada kekurangan di sana. Tapi kalau misalnya yang acuan pemerintah untuk membantu orang Rohingya di Aceh itu mungkin rakyat itu kurang setuju ya, karena mungkin terjadi konflik atau ada yang kurang senang. Jadi dari sana mungkin rakyat tidak setuju, tidak sepemahaman dengan maksud pemerintah. Tapi terlebih lagi itu kita harus bisa toleransi. Nah, namun kalau misalnya untuk orang yang melakukan apa tadi mau ngetek itu ya, itu sebenarnya ya bisa dibilang mereka mau membawa keadilan bagi mereka sendiri kan, tapi cuman caranya itu kurang baik, sehingga dan dari aksi mereka itu yang sadar itu menjadi kekurangan bagi mereka dan jadi konsekuensi bagi mereka sendiri itu. Jadi mungkin itu sedikit masalah ya dari kasus yang dibawakan sama Jeffrey tadi. Itu aja sih kalau misalnya dari pandangan satu ya. Itu maksud dari teman-teman udah bagi pandangan masing-masing juga, dan juga ada bawa pandangan filsuf. Mungkin kita bakalan lanjut ke topik berikutnya. Nah, di topik yang ini mungkin sedikit beda, tapi kan tadi kita sudah bicara tentang kita membantu dan memberi kebaikan ya. Namun apa sih yang membuat kebaikan itu menjadi hal yang bermoral? Nah, coba mungkin teman-teman mau jelasin. Mungkin menurut saya kalau dalam konteks sejarah, kami kan bisa dibilang sudah bertahun-tahun lah, milenial kami manusia tidak di bumi ini, kami menuju ke peradaban. Tapi itu kan dikarenakan ada perbuatan moral. Masa perbuatan moral itu kan kalau menurut pandangan saya lah, bisa dilihat sebagai aksi dapat membantu kami bertahan hidup. Kayak gini, kok mungkin kayak pembunuhan kan dibuat di bawah moral, ya kan? Mungkin karena kan kalau kamu mau kayak dulu lah manusia gua gitu, kamu bunuh manusia gua satu ini, manusia gua ini kan, padahal bisa jadi mungkin petani, pemburu atau sebagai to gather gitu. Jadi kalau itu hilang kan kayak yang bagian integral tuh, bagian penting tuh untuk menjaga kami hidup itu kan hilang. Jadi kan bisa kurang kemampuan kami untuk menahan hidup lah, tahan hidup. Itu mungkin dalam pandangan saya lah. Berarti keren juga ya. Kita moral itu bukan cuma sekarang, tapi dari dulu pun udah ada konsep moral sehingga manusia bisa bertumbuh. Coba bayangin kalau misalnya dunia itu nggak ada moral gitu loh, kayak senggol sore sana. Oke, jadi kan kebanyakan moral itu didasari dari prinsip keadilan, kejujuran, kebaikan, dan penghargaan sesama antar manusia yang secara universal nih. Oke, jadi kalau apakah moral itu secara subjektif atau secara objektif? Tadi kan menurut Justin kan tadi kalau moral itu berdasarkan secara subjektif yang diinterpretasikan dari masyarakat sosial itu sendiri. Tetapi kalau menurut pendapat saya, kalau itu tindakan moral itu harus secara objektif.
Jadi itu harus berdasarkan secara universal dan juga harus tidak merugikan sesama individu yang ada. Oke, mungkin menurutku setuju ya. Karena kan moralitas itu adalah sebuah etika yang menciptakan sebuah sikap atau sifat kepada manusia. Jadi bisa saja manusia kan memiliki sikap yang berbeda, memiliki kelebihan atau kekurangan. Jadi kalau tanpa ada moralitas itu bisa saja terjadi kerusuhan atau pertengkaran terhadap sesama. Itu sih. Kalau teman-teman gimana? Kalau menurut pandangan filsuf kalian pilih? Mungkin menurut Machiavelli kan sebenarnya di pandang Machiavelli kan nggak ada aksi yang bermoral, nggak ada namanya aksi yang bermoral. Nah, aksi yang di pandang Machiavelli kan cuma aksi yang dapat menuju tujuannya aja. Jadi mungkin kalau dalam pandangan saya kan kita masukkan pada Machiavelli kan aksi yang dilihat sebagai aksi moral kan itu kan aksi yang dapat bertahan hidup. Jadi mungkin aksi kayak untuk menuju tujuan yang diinginkan gitu kan, yang bisa membantu bertahan hidup kan, bisa dibilang gitu kan. Bisa dibilang kan aksi yang bisa membantu kita menuju tujuan kita kan, moral. Bisa dibilang. Jadi moral jadi kunci semuanya lah ya. Iya, begitu juga pandangan Machiavelli. Kalau menurut teman yang lain? Mungkin menurut Ibn Al-Ken ya, segala sesuatu yang seperti tadi aku jelasin harus dilakukan sesuai dengan kewajiban moral yang universal, serta kita harus menghormati harga diri seseorang. Oke, jadi kalau menurut pandangan altruisme kan aksi yang bermoral itu adalah tindakan di mana kita membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Jadi aksi mereka itu lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Jadi kalau intinya itu, kalau altruisme itu mengajarkan bahwa kita dapat memperkuat hubungan sosial dan juga membangun fondasi agar kita lebih kayak tentram dalam masyarakat dan individu tersebut. Biar lebih utuh ya. Ya, lebih utuh gitu. Guys, itu kan kawalan Sopo soalnya. Sampai Jadi misalkan kita melakukan kebaikannya, jadi kalau kita melakukan kejahatan untuk mendapatkan moral, tentu saja bisa dong. Maksudnya kayak berbuat aksi kejahatan itu dengan alasan yang baik ya. Ya. Mungkin seperti sebuah ibu yang mencuri kayak pangan atau sembako itu untuk kebutuhan anaknya, atau juga seseorang yang membunuh sang penjahat karena kan dia mau melindungi dirinya sendiri, karena kan nyawanya udah terancam. Jadi apakah itu tersebut merupakan hal yang bermoral? jadi kayak bahaya gitu. Bahaya gitu. Itu menurut saya sebenarnya emang kejahatan tidak bermoral. Tapi kalau untuk alasan yang baik sih bermoral lah, karena kan untuk alasan baik. Kok ibunya nggak curi pangan itu lah, nggak curi makanan itu untuk anaknya pasti nggak mati makan. Iya. Jadi gitulah, femin gitu kan. Tetapi itu masih tidaklah bermoral, karena kan perbuatan jahat itu tetaplah perbuatan jahat. Maka hal tersebut itu tidak beretika dan bermoral apabila seseorang itu membunuh atau mencuri di kalangan masyarakat. Maka itu itu kan melanggar keadilan dan aturan di masyarakat ya. Tapi kan sebenarnya lebih berdasarkan alasan mereka sih. Kayak ibu itu kalau anaknya mati, kan sedih gak apa. Tapi kan tetap melanggar aturan. Tapi lebih ke pandangan kami lah menurut tidak moral. Ya. Cuman bukannya hal itu pasti kan ada konsekuensinya juga ya, ada kerugiannya. Kalau misalnya mereka melakukan suatu hal pasti ya nggak sepenuhnya itu bakal baik, karena walaupun ekspektasinya itu mereka itu melakukan suatu hal baik, tapi kan resiko yang ada dari perlakuan mereka dan konsekuensi bisa saja mereka tentunya dari mencuri atau membunuh itu kan tetap ada langgar hukumnya. Jadi itu mungkin jadi resiko sih sebenarnya. Jadi ya itu mungkin kita harus pertimbangkan lagi sih apakah itu jadi masalah Atau tidak. Jadi kalau menurutku itu sih tindakan yang dilakukan oleh ibunya itu tidak bermoral.
Namun intinya ibu itu sedang berusaha untuk memberi asupan atau gizi kepada anaknya. Sedangkan untuk yang membunuh penjahat itu kan buat demi melindungi dirinya. Tentu dalam undang-undang atau hukum pasti ada tertera. Kemudian dari sisi lain menurutku ini semua moral sih. Gue dikasih tahu itu melindungi diri. Jadi kalau gimana pandangan filsuf kalian? Kalau menurut Sutarto kan itu kembali lagi ya ke konsep tentang kesadaran dan bahwa apa yang mereka lakukan itu pasti ada konsekuensi. Dan kalau misalnya mereka sadar mereka melakukan sesuatu hal itu walaupun ada dengan maksud positif ya, tapi kan konsekuensi itu juga ada masalah itu juga ada konsekuensinya. Dan kembali lagi sih kalau misalnya mereka itu sadar kalau mereka lakukan dengan sadar dan kejahatan itu pasti jadi terarah kembali ke orang itu. Kecuali ya beda cerita kalau misalnya orang itu tidak sadar kalau misalnya itu apa yang mereka lakukan itu jahat. Ya, kan bisa juga ya kan kalau misalnya kadang kita nggak sengaja kerjain sesuatu itu di mata orang itu sebenarnya jahat, tapi kita nggak sadar, jadi mungkin itu nggak secara langsung akan menerima konsekuensi, dan itu mungkin bisa dibahas dengan yang lainnya. Jadi harus didasari dari kesadaran diri itu sendiri ya sih. Oke, mungkin menurut pendapat Immanuel Kant ya, alasan apa untuk Kejahatan. kejahatan itu tidak dapat diperbaiki lagi secara moralnya. Jadi kan menyampaikan bahwa satu-satunya cara itu ketika teman-teman melakukan tindakan atau prinsip yang moral, maka teman-teman harus Kurkan. harus ditindak lanjut seperti yang tadi aku bilang pada awal itu, yaitu hukum universal itu harus tetap ada. Kalau tidak ada maka akan hancur lah. Oke, kalau menurut altruisme mungkin mempertampak bahwa melindungi diri atau memberikan kepada keluarga lain itu mungkin berupa prinsip dari altruisme yang kasar. Tapi kalau dalam sudut pandang yang luas itu sebenarnya itu lebih merugikan sih kepada pihak yang lainnya. Jadi itu bukan sebegitu altruisme gitu. Ini kami bahas banyak pada podcast ini. Jadi untuk menyimpulkan podcast ini kami tak bahas topik apa ya? Topik pertama kan mengenai apakah perbuatan moral itu baik atau egois. Yang kedua kami membahas ya kalau kami bantu satu orang tapi nggak bantu orang lain itu memoralkan. Kami juga membahas apa itu moralitas. Ya. Yang terakhir kami juga membahas kejahatan. Apakah itu untuk alasan lain? Jadi untuk menyimpulkan mungkin bisa dibilang moralitas itu benar sangat penting. Moralitas itu penting sih. Itu jadi dasar seperti tadi kamu bilang itu historis itu ya. Moralitas itu kan jadi dasar untuk manusia bisa saling berkembang. Walaupun intinya sih itu moralitas itu kita harus mengerti apa yang baik dan buruk, dan juga sehingga dari sana jika perbuatan kita yang baik itu saling baik ya, kita bisa saling berkembang. Mungkin itu sih. Tadi pun banyak pendapat dari pandangan dari teman itu juga mungkin kita berpikir kritis ya. Tadi kita cari dari jam berapa tadi? Dari satu ya. Satu. 6 ini udah mau pulang ya. Jadi mungkin semua dari pandangan teman tadi semua bisa. Tadi pandangan filsuf juga ya. Kalau itu mungkin bisa membantu teman-teman yang mendengar podcast dan juga bisa membantu kita untuk berpikir lebih kritis tentang apa itu moral dan apa itu kebaikan dalam hidup. Jadi belum tentu hal ini bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Cuman yang penting itu kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan sadar dan juga harus memikirkan orang lain juga ya, tidak bisa memikirkan diri sendiri. Selalu berbuat baik, itu ya. Betul. Yang penting kalau kita buat baik, kita nggak mau salah,
beres. Ya. Jadi beres juga ya podcast kita hari ini. Jadi kita udah buat baik. Oke, sekian podcast dari hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung atau Yang salah. pemahaman yang berbeda. Jadi semoga podcast ini bisa berguna bagi semua orang dan juga kami dari kelompok 1 kami pamit undur diri. Bye bye.